Halo pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita, Gado-Gado apa aja boleh. Masih dengan saya Shalini. Dan gue Ilham. Yang kayaknya hari ini lagi lesu nih. Emang gue kelihatan banget lesu? Iya, kayak dari muka lo tuh kayak capek gitu loh bawa matahari. Kayaknya butuh sedikit gerak-gerakan. Gue butuh gerak-gerakan ya? Bener kita banget. perlu pelatih nih kayaknya nih. Nah hari ini bintang tamu kita kayaknya bisa nih. Kebetulan nih. Bisa nggak sih kita gerak-gerakan? Biar lebih semangat dong pastinya. Iya, sama penonton juga ya. Ya udah deh daripada pasti penonton pada penasaran nih. Langsung udah aja gak ya. usah lama-lama, kita Langsung panggilin aja nih. Play Crew. Hai. Hai. Cikat-cikuti dulu ya. Iya. Biar gampang. Silakan duduk. Nah, pasti penonton pada penasaran kan nih, gimana sih Play Crew ini? Apa sih Play Crew ini? Nah, makanya sebelum lebih lanjut lagi, gimana kalian kenalin dulu dong diri kalian. Siapa namanya masing-masing? Hai, Halo. hai. Halo. Halo. Ya, nama gue Jill dari Oke, Play Crew. Jill. Nama Halo, lengkapnya Jill. Fraulin Jill Poli I. Gampangnya Jill. Iya. Oke. Halo Jill. Oke, halo, nama aku Edwin. Edwin. Halo Edwin. Halo, nama saya Jemima dari Play Crew. Halo Jemima. Nah, gue mau tahu nih, sebenarnya Play Crew tuh apa sih? Grup apa sebenarnya? Pasti kan kayak penonton yang belum tahu nih mungkin pengen lebih tahu lebih lanjut, dan yang udah tahu nih pasti pengen lebih tahu banyak nih tentang Play Crew. Oke. Uh-uh. Jadi Play Crew itu sebuah tim dance, tapi terkonsentrasi pada cover dance terutama untuk K-pop. Oke. Waduh, K-pop. Jadi pada K-popers semua nih ya. Waduh, banyak nih kayaknya nih. Terus itu? Ya, itu secara Singkatnya. singkatnya. Oke. Jadi motivasi kalian untuk ikut Play ini karena K-pop itu sendiri awalnya? Awalnya gimana nih? Kalian kok bisa tiba-tiba kepikiran nih? Kok bisa mau bikin cover dance kayak gini? Sebenarnya sih awalnya waktu itu ada sekitar 5 orang ya, apa sekelompok semuanya teman biasa aja, teman main gitu. Cuman kita nih sama-sama suka K-pop gitu, terus suka liatin MV-MV-nya tuh, musik videonya, terus kita lihat-lihat gitu di luar negeri pada saat itu ya, waktu itu 2009 ya, udah ada tuh sedikit lah yang coba niru-niru gitu. Akhirnya kita coba nih ikut gitu di untuk Indonesia lah, termasuk yang awal-awal lah gitu, coba-coba mengikuti kayak idolnya gitu. Nah emang awalnya kalian tuh biasa suka niru MV apa nih? Yang Siapa? Korea, SNSD Grupnya mungkin, siapa nih? Suju? Kalau SNSD sih enggak ya, karena kita itu cewek dan cowok di Play Crew ini. Jadi kalau misalnya disuruh ikutin SNSD, takutnya yang cowok-cowok jadinya melambai. Agak gimana ya? Iya. Belok. Cowok sekarang. Tapi pernah sih ya, cuman kita maksudnya di K-pop mix karena mungkin karena nari nama kita juga Play Crew. Halo Mbak. Waduh asik nih. Perkenalan dulu. Repot sih Mbak. Mbak Nat ini loh. Silahkan. Silakan Ini nih minum. ada Poca Green Tea. Diombe. Enak ayo. loh. Ini pasti Coba deh. seger banget nih ya. Ya banget, karena Coba, teh coba, hijaunya coba. wanginya Kayak, melati. Mbak mau balik dulu. Iya, Ya, makasih balik ke ya, dapur Mbak. ya. Bos, jangan bye. lima lagi boleh Mbak. Silakan diminum dulu. Minum nggak sama lo. Iya. Gimana? Kita sih soalnya karena dari nama kita Play Crew juga, we like to play. Dan kita juga suka bermain juga dengan konsep. Jadi kebanyakan kalau misalnya dance cover itu mereka benar-benar cuma ngikutin koreografi dari idolanya sendiri, tapi kita juga memasukkan unsur-unsur dari koreografi kita sendiri supaya kesannya tuh nggak jiplak banget gitu. Maaf ini Gadonya nih Bu. Banyak Makasih ya. Mbak. Waduh, ada lagi nih. Ada lagi? Satu lagi. Gua udah bikin. Nah, ini. Makasih Mbak. Makasih ya. Ini lama-lama gini talk show tapi makan. Iya, emang top sekali makan gitu. Nggak jadi olahraga, jadinya gendut. Ya, jadinya di Kan, situ. Terus kalian ini, saya tahu Play Crew ini ada pelopornya nih, Sarah. Sela kayaknya, Sela. Sela. Yes. Itu Mungkin boleh dipleset-plesetin diceri- kali ya namanya. bisa diceritakan sedikit mengenai beliau mungkin? Beliau Kayaknya ini ya. tua ya. Si Sela kayaknya udah umur 60 aja gitu ya. Ada nggak orang yang nggak ada? Ya kebetulan di hari ini nggak bisa hadir, tapi sebenarnya kita udah ngajak kan maunya full team. Dia sendiri benar sih yang pertama kali membuat melopori Meloporinya. ya. Pertama kalinya itu dia untung
mungkin untuk beberapa orang taunya dia lewat Galaxy Superstar Superstar, ya, oke. gitu. Dia termasuk salah satu finalisnya dari yang season 1. Mhm. Kita juga punya season 2-nya, ini ada finalisnya juga. Bukan siapa-siapa. Tapi yang Sela juga termasuk dari tim kalian nggak? Iya, tentu benar. Kan Jadi tim kita kalian itu perform bareng. terbentuk dari berapa orang sih jumlahnya? Jumlah totalnya sebenarnya ada 8 ya. Kalau itu tapi kalau yang saat ini aktif totalnya 8 orang. Cuman kalau misalnya dari yang pendiri-pendirinya banget sampai sekarang itu sih ada 15-an 16 Iya. ya. Iya, iya. Tapi dari 15-an diri itu ada terbagi-bagi atas tim-tim gitu nggak? Kayak suju-suju gitu? Sapyun nih. Iya, Sapyun. Kayaknya lo tahu banget ya. Iya dong. Enggak, kita belum sekece itu. Tapi udah kece kok Akan dari, aduh kece. dari udah kece banget ini. Puji Tuhan. Oke. Sementara baru Kalau dari playgroup sendiri kita nggak terbagi ke subunit itu sendiri ya, karena kita lebih suka semua yang bisa tampil ikut tampil gitu. Jadi berdelapan bisa tampil, kita semua berdelapan tampil. Tapi mungkin dibagi-bagi aja dalam satu remix lagu. Mungkin ada bagian cewek sendiri, bagian cowok sendiri. Gitu. Kayaknya kalau 8 tuh kurang ya. Kayaknya mesti ada Ah ya kayaknya. boleh. Rekrut kita 10 mungkin kan nanti. lebih boleh pas boleh gitu kalau kan. suka. Terus Oke. kalau latihan kalian biasanya di mana sih? Oh, kalau latihan kita udah ada studio sendiri ya, Di kebetulan mana? Playgroup Studio di dekat kok di Tanjung Duren situ. Oh, daerah-daerah sini Bisa tuh juga kita ya. Iya, main-main. boleh main kapan-kapan. Terus ya selama ini sih kita nggak ada latihan di tempat-tempat lain kecuali mungkin ada side project. Tapi kalau Oke. untuk khusus play crew internal kita semua pasti di situ. Nah biasa nih kalau kalian latihan biasa berapa lama sih durasi waktunya? Durasi sih tergantung ya. Kalau untuk reguler biasanya kita setidaknya 2 jam, minimal 2 jam. Tapi kalau memang ada project kita mau tampil kah besok untuk gladi resiknya bisa 3 jam disesuaikan atau mungkin 5 jam kalau perlu. Oh. Oh iya dari tim-tim playgroup sendiri ini sebenarnya masih pada kuliah nggak sih sebenarnya? Ada 2, satu aku, satu lagi Daniel. Nah itu emang mengganggu jadwal kuliah kalau misalnya energik mulu gitu pasti bakal capek nih kalau kuliah. Enggak sih kalau karena seneng juga dan hobi, karena memang suka banget nari jadi ya itu Nggak nggak dianggap mengganggu beban ya? kegiatan sama sekali tentunya. Oke. Aduh, Pak, kayaknya seru banget nih kan pembicaraannya pasti pengen pemirsa tahu. pengen tahu lebih banyak mengenai play crew ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gado-Gado, Apa apa aja aja boleh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Mbok Nat di warung Mbok Nat yang mewah ini. Di Gado-Gado apa aja boleh. Seperti biasanya Mbok Nat bakal ngasih satu info yang menarik buat pemirsa. Jadi katanya ada cewek enggak bersampo 5 tahun loh. Duh, bau toh iku rambutnya. Nah, jadi kenapa dia tuh nggak mau pakai sampo? Katanya sih dia takut sama bahan kimianya pemirsa. Waduh, jadi gini, kan biasanya orang pengen ya rambutnya tuh bersih, wangi gitu loh pemirsa. Dia malah nggak mau gitu kan. Kadang sampoan kan 2 hari sekali maksudnya. Nah tuh dia tuh nggak mau selama 5 tahun ini pakai sampo. Jadi nama ceweknya ini Jacqueline Beers. Nah, jadi dia tuh blogger pemirsa. Terus katanya demi menghindari pengaruh kimia yang ada dalam sampo, dia itu nggak pakai sampo lagi dari tahun 2012 gitu. Loh, kok oh salah, maksudnya dia nulis di blognya tahun 2012 gitu. Kalau dia nggak pakai sampo selama 5 tahun ini. Terus habis itu kata dia kalau misalnya nggak mau minum, terus kenapa pakai sampo? Habis itu kenapa samponya itu membasahi tubuh gitu? Maksudnya dia tuh nggak mau gitu kalau tubuhnya itu ada bahan kimia gitu loh pemirsa. Aduh, padahal kan sampo itu juga ada yang herbal ya pemirsa ya. Jadi katanya nih, buat mengganti produk-produk sampo, dia menggunakan namanya baking soda sama cuka apel. Jadi dia tuh berhenti pakai sampo, jadi pakai 2 bahan itu pemirsa. Tapi setelah dia pakai baking soda sama cuka apel, katanya rambutnya berminyak pemirsa. Nah, duh gimana sih ini orang ribet banget ya. Habis itu katanya sih kalau pakai
itu dia udah nggak mau lagi, jadi cuma pakai air. Aduh kok pakai air toh ya, nyampo, aduh gimana sih nyuci rambutnya pakai sampo biar wangi toh. Nah habis itu katanya dia nyuci rambutnya itu pakai air 2 kali seminggu di shower gitu. Terus habis itu tapi kadang dia juga pakai baking sodanya sama cuka apelnya itu buat buat mengganti samponya gitu. Tapi dia tuh juga butuh beberapa bulan gitu sih pemirsa buat menyesuaikan rambutnya itu biar nggak pakai sampo. Jadi katanya hasilnya tuh ya makin wangi. Nggak wangi, salah. Dia nggak wangi dong, orang nggak ada wangi-wanginya. Jadi katanya tuh rambutnya jadi lebih lembut, enggak berminyak. Terus habis itu warnanya lebih indah pas berhenti menggunakan sampo. Kok bisa ya dia pakai baking soda sama cuka apel tapi jadi berkilau, warnanya jadi bagus. Tapi nggak wangi pemirsa. Nah kalau pemirsa misalnya mau wangi ya pakai sampo toh ya. Jangan kayak cewek ini nggak pakai sampo ya. Kalau misalnya nggak mau kimia ya gimana ya. Habis sampo itu kan juga bikin wangi gitu. Masa cuma pakai air toh pemirsa. Duh cewek ini, tapi nggak apa-apa. Ini berarti memang prinsipnya dia toh ya. Untuk tidak menggunakan sampo dan katakan tidak pada kimia gitu ya pemirsa ya. Bagus juga sih pemirsa, prinsipnya dia itu. Ya udahlah, kalau pemirsa mau coba di rumah, cobalah. Tapi nggak wangi pemirsa. Ya udah, Bonat ini aja kasih ke Mbak Mas yang cantikku yang di sono, silahkan. Dadah. Silakan. Waduh. Makasih ya Bonat infonya. Nah gimana tuh komentar lo? Cuma mau ngindarin kimia doang. Ya, tapi nggak gitu juga kali ya. Tapi nggak gitu juga kali. Nggak pernah kan? Nggak sampo. Aduh, gimana sih Seminggu aja tuh kayaknya gerah ya. Kalau misalnya kita habis latihan nari ya. Ampun. Air doang. Ya udah kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrol bareng Play Crew nih pemirsa. Mungkin Salih nih ada. Nah, pasti penasaran kan nih pemirsa, siapa sih tokoh idola kalian dalam kayak ngedance gini? Coba dong satu-satu. Ya boleh Dari- dari ujung sana dulu. Ya. Sebenarnya banyak, tapi kalau misalnya dari idola yang dari Banget, K-pop banget, sendiri banget, banget gitu. banget, itu udah pasti Boa karena Boa, dia waduh. ya karena dia apa ya, menurut aku satu-satunya malah perintis deh ya di K-pop ini yang nyanyi dan narinya tuh benar-benar bagus di dua-duanya. Totalitas ya. Ya totalitas, dan narinya itu tuh nggak cuman sekedar kecil-kecil gitu loh. Kalau misalnya kamu lihat MV-nya bahkan sampai yang terbaru rilis kemarin itu Iya, pun buat. hip hop banget Waduh, gitu. berat nih kayaknya. Ya, dan ada juga Jang Woo Hyuk dari HOT, atau juga Minwoo dari Shinhwa. Pokoknya kalau misalnya kalian lihat video-video mereka yang zaman dulu tuh, kok bisa ya, itu zaman dulu ketika dance belum benar-benar berkembang sampai gimananya, tapi mereka tuh udah bisa aja loh kayak gitu. Dan itulah menurut aku karena mereka lah generasi sekarang itu terinspirasi. Gila, Oke, gila. banyak Kayak ya. lihat gitu doang langsung terinspirasi, Iya. bikin Pengen ikutan. pengen ikutan. Nah, Nah, kalau Edwin sebelahnya nih. sendiri Kalau gimana aku nih Edwin? Aku sendiri sih terbalikan ya, kalau dia kan zaman dulu tadi ya. Agak old school gitu ya. Old school lah. Ya kalau gue sendiri lagi kecantol sama BTS namanya, Oke. Bangtan Boys. Waduh, apaan tuh? Wah, berat nih kayaknya. Gue taunya cuma Kim So Hyun. Aduh gue siapa ya? Siapa? Lo taunya siapa? Siwon aja kali ya, gue nggak tahu deh. Oh basi banget. Udah mainstream. Oke. Kalau yang BTS ini dia termasuk rookie ya sebenarnya, jadi kayak yang memang baru-baru dalam K-pop gitu, baru debut. Cuman ini baru sekitar mungkin bulanan ya, masih bulanan, cuman setiap bulan tuh mereka udah keluar selalu MV yang baru, dance yang baru, dan itu fresh banget ya gitu. Temanya hip hop juga sama, dan banyak kan lagunya tuh rap gitu. Dance-nya sendiri bagus sih, benar-benar sama menginspirasi kita juga. Wah. Iya. Kalau Jill, Aku juga sukanya sih Boa karena dari awal banget menurut aku dia yang paling menonjol di antara artis K-pop lain. Paling ngehits ya? Ya, Ngehits. dan dia juga bener sih satu-satunya. Kayaknya dari awal dia yang buat K-pop itu booming gitu. Tapi nggak cuma dia doang sih dan beberapa artis doang. Banyak sekali artis-artis K-pop yang memang menginspirasi, terutama mungkin dari gaya bermusiknya, dari stylenya juga, sehingga kita juga jadi
aduh pengen deh bisa kayak gitu juga gitu melalui cover dance. Aduh pengen deh jadinya. Iya, pengen pengen bikin nyoba, juga abis ini pengen kita nyoba, bikin yuk. iya, Sang yuk. Bonat yuk. Bonat ikutan ya bertiga. Kalau Trio, misalnya mereka trio, ada bertrio. inspirasi dari Boa, kita terinspirasi dari mereka. Yo, Terinspirasi dari mereka. pastinya. Oh, buaya. Oh, Boai. Bobai. Nah, terus kalau dari kalian berlapan ya, harusnya berlapan. Ada dihitung 2 sama 2. oh gitu ya. Terus kalian nih ada menciptakan koreografi sendiri nggak? Koreografi sendiri nggak? Dari masing-masing personil, asik personil. Atau ada koreografer tersendiri yang disewa gitu biar melatih dance kalian sendiri. Jadi di tim kita itu sebenarnya udah ada beberapa yang justru udah berprofesi sebagai koreografer. Oke. Sebenarnya jadi kita nggak hire koreografer lain, tapi masing-masing dari kita karena kita juga mendalami dance di bidang yang berbeda-beda. Jadi ada hip hop, waacking, popping dan pokoknya jenis-jenis dance yang lain yang nggak cuman K-pop. Kita masukin semuanya unsur-unsurnya dan kita gabungin di play crew ini. Jadi kita nggak cuman belajar yang tadi aku bilang nggak cuman ngejiplak koreo orang, Tapi koreo menciptakan idol, baru. tapi kita pun menciptakan Improve koreonya ya. dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi istilahnya play crew bukan cuma sekedar tim tapi juga sebuah komunitas sih buat kita di mana kita masing-masing sharing satu sama lain dance yang ini dan kita bikin sesuatu cover dance yang dikemas secara berbeda gitu. Sebenarnya tuh menciptakan dance itu susah nggak sih? Inspirasinya Agaknya dapat tuh dari mana? sebenarnya menurut gue Tiba-tiba susah. datang sendiri atau emang abis nonton MV langsung, oh gue pengen bikin ini nih. Dari mana dijawab? tuh? Mau dijawab Jill? Sebenarnya kalau untuk Ciptakan. menciptakan itu sendiri dibilang gampang-gampang susah ya, karena Sesuai mood. ya bisa juga sesuai mood. Tapi kalau untuk menciptakan koreografi itu sendiri kan kita juga butuh belajar, kita butuh meningkatkan kemampuan diri kita Iya. sendiri. Kita mesti banyak berlatih meskipun itu sendiri. Itulah fungsinya, maka kenapa kita harus banyak-banyak berlatih supaya kita ke depannya kita bisa terinspirasi untuk bikin koreografi, untuk bikin konsep misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya konsep sendiri tuh masing-masing ada yang saranin atau misalnya berembuk dulu baru dijadiin dance gitu? Oke, kalau misalnya untuk konsepnya sendiri, karena kita kan cover dance, jadi kan kalau rata-rata tuh cover dance yang lain biasanya nge-covernya satu idol doang, misalnya mereka To Anyone gitu, iya, To Anyone. nama grupnya For Anyone misalnya contohnya itu ada satu grup gitu di Bandung. Diplesetin gitu ya? Iya, jadi mereka cuma cover satu grup doang. Tapi kalau kita tuh lebih random sebenarnya. Apa aja yang sesuai kita memang Apa lagi aja boleh. Gado-gado dong. sesuai dengan ini juga ya temanya. Yuk. Ya kalau misalnya memang kita lagi sukanya sama siapa nih gitu, misalnya sama Boa, pada sukanya lagi itu ya udah barengan, mau nggak cobain apa rembuk untuk konsep itu Buat gitu. edition gitu ya. Iya benar. Iya benar. Biasanya sih selama ini sih seleranya memang satu ya, sukanya Bareng sama ya sukanya. Iya benar. Wow, keren. Jadi menyamakan apa yang disuka gitu ya. Benar. Keren banget Nah, nih. kalau Play Crew sendiri pernah ini nggak berkolaborasi bareng dancer-dancer lain gitu? Kelompok dancer lain? Pernah nggak ya kita? Ayo. Kalau kolaborasi dengan dancer lain sih sampai saat ini sih belum. Kalau pengen sih pasti pengen gitu kan. Tapi ya ada kita waktu itu pernah jadi back dancer salah satu artis Korea sih. Waktu itu pernah Phantom sempat datang ke Indonesia. Terus kita pernah jadi back dancernya Phantom. Nah mungkin Play Crew mau kolaborasi abis ini. Nah jangan kemana-mana dulu, tetap di Gado-gado, apa aja boleh. Hai pemirsa, balik lagi di Gado-Gado, apa aja boleh. Nah. Ikut sekali lagi ya. Sekarang nih kita mau ngapain nih Ham? Kita sekarang mau bermain games. Kalau misalnya kita mau ke apa aja boleh kan kita harus Iya. Ini dong, ayo dong ulang biar lebih semangat nih. Ayo dong. Nah, Gado-gado, apa Apa aja aja boleh. Nah, di segmen kali ini kita bakal bermain games nih pemirsa. Permainan gamesnya apa nih? nah jadi tim host sama Play play crew. crew dibagi nih. Terus habis itu nanti masing-masing dari tim kita akan saling Memperagakan menggunakan gerakan. gerakan nih. Terus nanti kita harus saling nebak
Nah, kalau sampai yang Ada yang nggak bisa kalah. dapat hukuman. Hukumannya apa, Ham? Jepit rambut. Aduh. Jepit rambut. Jepit baju. Enggak, biasanya gue gini lah Jepit kayak baju gitu. taruh di rambut gitu maksudnya. Bukannya gak jepit di sini. Enggak rambut aja. Oh, ya udah. Oke, Nah. Bonat. Ini adalah pelopor kita nih. Opo. Pelopor Ini kita nih jagoan Bonat kita, nih. jagoan kita. Mbok-mbok kayak gini sering Oh, nonton oh. K-pop. Jadi jangan diremehkan. Ayo. Ayo dong, Apa dari kita mau dari siapa nih? Dari play crew dulu deh kalau Ya gitu. udah, jangan Ayo Yang dong. expert. Yang udah expert. Silakan. Iya. Mau siapa duluan? Jill, silakan Jill. Aku. Ada Oh, clue ini ya? dulu nggak? Kita dikasih clue nggak? Ini bareng-bareng kali ya, bareng-bareng bertiga gitu jadinya. Oh, Oh gitu. Kalian bertiga, nanti kita juga bertiga. Oke, yang mana? Yang itu? Yang yang kamu itu. punya dulu Oh, kan? yang itu. Tadi Oh, kita yang ada gue tahu banget, janjian gue tahu banget yang soalnya. itu maksudnya. Kita yang ini nih. Oke, mari. Kita yang ini. Ham, tos dulu dong. Kita yang ini. Mereka yang itu, kita yang ini. Kita yang ini. Aduh. Waduh. Dari Aku tahu. Kalau aku yang jawab. I got the boy. I got the boy maju. Oh iya, gue nonton, gue tahu. Gue tahu. SNSD, I got the boy Majin, I got the boy udah. Yaudah, Nah, kalau kita Kita yang gimana? tadi aja, yang Yang- pertama itu yang tadi. ini. Yang itu kan, yang Tadi pertama dia yang tadi. tadi dia yang ini ya. Janjian Sekarang juga. Ya, ada oke. Gimana coba? nih? Gimana nih? Oh mesti gitu. Harus gini juga. Coba gimana? Bonat kita aku nggak dong, aja, Bonat di aku tengah. aja. Formasinya gimana nih? Formasinya kita kayak gini. Udah, 1, 2, 3. Waduh. Gimana tuh? Aduh, sakit perut gue jadi. 1, aduh takut copot iki sumpah dah. 1, 2, 3. Bagus. Buset. Ya, aduh aku takut Itu apa? copot iki. One way. Apa? One way. One Ya. way. Berarti satu. Sama. Satu. Lanjut. Itu yang kamu punya Lanjut ya, dong. yang kamu punya ya. Kita juga nggak mau kalah soalnya. Ya. Sampai sakit perut gue. Yang Waduh. G-Dragon. Only one, boa. Wah. Gila, lu jago banget. Channel lo Korea semua ya? Aduh, Bonat kan ini ajaran. Gue nggak kuat Korea banget dah lu. Korea banget. Ajarannya. Boleh juga. Apalagi Bo, Aduh takut copot aku. jangan yang expert lah. Jangan. Udah deh, ya udah. Ini Biasa, aja. biasa aja. 5, 6, 7. Ini aja. Yang itu. Ya, bener. Egonya dia. Semua kayaknya dia ekspert. Takut tuh. Bener ya? Yes. 2 sama kita. Yeay, Kita lagi. benar jawabannya. Ini sampai berapa poin sih kita? Enggak tahu. Suka kita. Suka-suka aja. Kayaknya Apa sampai aja boleh. Sampai 100 hati-hati nih. Ya, Satu lagi. sekali lagi. Deh. Satu lagi. Yang tadi ya. Nah, kalau kita yang Nanti. itu, yang nanti. Kan dia yang tadi, kita Kita yang yang nanti. nanti. Ini. Yang tadi ya. Itu apa ya? Oh, yang tadi. Itu loh, yang gue nonton tadi. Oh, enggak tahu. To anyone. Bukan. Bukan. X on. Beast. Bukan. Beast, not beast. Beautiful Beast itu. Bukan beast. Oh. Yukis. Brown Eyed judulnya. Judulnya Itu yang gue kasih tahu tadi. Nah, yang tadi. Yang tadi. Kalau tanpa judul berarti nggak valid ya? Judulnya ini. Harus ada judulnya. Ah, itu aduh aku lupa lagi namanya. Tetot 1 poin buat play. Udah lah ya, kita kalah. Asik, kita menang berarti ya. Udah selesai katanya. Balik lagi. Kita balik. Tapi kita kalah nggak sih? Tapi kita kalah. Oke. Kita lanjutin habis ini. Tapi pakainya dipakai sendiri. Iya. Waduh, Yes, kita Kita pakai menang. itu. Kita tetap cantik seperti biasa. Asik. Bonat juga dong. Iya boleh. Nggak ada. untung cuma satu ya. Kita balik. Nah, kalau tadi kita udah seru-seruan, pasti pemirsa pengen tahu lebih kan nih Iya, tentang lebih Play tahu. Crew. Nah, kita pengen tahu nih,
gimana sih sebagai dancer Keuntungannya. keuntungan sama kekurangannya. Kekurangannya. Nah kalau gitu kita duduk aja deh biar lebih enak gitu kan. Nah Aduh ini cantik banget. Gak nggak sih? boleh copot. Iya, makanya dibenerin kok. Dibenerin nih. Nah, habis ini kita akan bahas foto-foto. Tapi keuntungan sama kerugiannya dulu nih apa nih? Kita apa? pengen tahu para dancer ini. Apa ya, keuntungan dan kerugian? Mungkin karena Bikin kita kurus kali ya. Energi karena Enggak, itu enggak. Oh, itu Malah enggak enggak. berpengaruh. Berguna kayak apa? Itu Kalau enggak berpengaruh sih kalau lihat cewek-cewek play crew ya. enggak berguna. Kalau keuntungan mungkin karena kita juga seneng banget ngedance, ya banyak untungnya kita jadi ya itu tadi karena kita suka berkumpul dalam komunitas dance, kita jadi kenal banyak orang, punya banyak koneksi yang baru, terus kita bisa saling sharing, tukar informasi juga mengenai dance gitu. Tapi kalau untuk kerugiannya apa ya? Capek kali ya. Cepet Nggak cedera capek. kalau lagi latihan. Ya kadang-kadang. harus Itu dia. hati-hati juga mungkin kalau untuk latihan kita nggak bisa sembarangan gerak juga. Jadi ya mesti pemanasan juga segala macam. Tapi ya so far lebih banyak keuntungannya sih gitu. Terus kalau misalnya tadi kan dibilang tuh cedera pas latihan. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Cedera pas latihan aja atau pernah nggak sih cedera-cedera pas lagi lomba gitu? Pernah nggak? Kita belum ada yang pernah. Jangan ya. sampai kalau gitu ya, Jangan jangan sampai. sampai. Saya Iya, kita jangan tahu kalau sampai. misalnya emang kalau misalnya lo mau nggak kram ya lo mesti pemanasan yang cukup gitu kan. Apalagi kalau misalnya lagi lomba kita udah selalu bareng-bareng sih. Ayo main pemanasan dulu. Kalau Pemanasan misalnya- itu yang stretching aja atau Iya. yang mesti push up yang berat-berat gitu? Itu sih masing-masing. Kalau stretching sih biasa bareng dan sendiri-sendiri. Tapi karena kita biasanya sebelum perform atau sebelum lomba kita ada istilahnya running. Jadi kita ngulang dulu gerakannya bisa 2 kali atau 3 kali sebelum perform. Jadi biar kita sekalian hafal gerakannya juga. Itu sekalian juga buat panasin badan. Oke, kan udah tahu nih ya kelebihannya, terus Kekurangannya. Iya. Ah. Nah, Terus kita tadi ada pas foto. udah cedera juga tadi kan. Oh iya. Nah, kita ada foto nih. Ada Fiti. Apa tuh? Apa tuh? Nggak tahu kan? Itu apa tuh? Wah gawat. Apa ini gawat? Nah, kita juga pengen tahu nih apa sih itu Yukis. Yukis. Iya, sebenarnya tadi tebakan yang terakhir itu lagunya namanya Itu. Standing Still ya. Dari Nah, Yukis tadi, ini. Iya, benar. Kita tadi sebenarnya mau jawab itu tapi Tapi nggak agak enak, tapi nggak enak. jawabnya. Kan Itu Takut juga- kita kalah gitu ya. takut kalah. Makasih ya. Itu jemputannya berarti harus sampai besok ya. Iya, Gue naik busway jadi- kayak gini. Kalau yang gambar paling kanan atas itu salah satu kostum Yukis yang pasti Standing Still itu kebetulan kita ngambil inspirasinya dari sana. Jadi ada sedikit kita modifikasi, cuman kurang lebih kita gaya rambutnya, gaya bajunya, lalu gaya-gayanya pas lagi perform, nampil, lip syncnya Ikut itu semua. semua kita ikutin Yukis benarnya. Korea gitu. abis. Jadi kalau ya. misalkan lagi perform, Jadi rambutnya bingung dicat-cat tuh ikut juga. Ikut juga Waduh. benar. Jadi sesuai karakternya gitu. Kalau bisa semirip mungkin akan lebih baik. Jadi bingung ya, ini yang mana play crew, yang mana Yukis beneran nih nanti. Waduh, 11-12. 11-12 hampir sama. Nah, Ya kalau yang itu tuh, Kalau Yang di foto bawah. yang di bawahnya itu adalah studio kita. oh, oke, Yang yang di Tanjung sengaja Duren ya. biar seru aja gitu kan, biar kita semangat narinya, nggak cuman tembok putih tapi kita gambar-gambar Bisa dengan foto-foto Ada- juga icon kali ya play di crew. situ. Ada Boleh foto. kalau misalnya mau, tapi sawahnya 500.000 grafitinya ya. per jam ya. Berapa? Berapa? 500.000 per jam. 500. Waduh. Khusus buat kamu saya kasih 1 miliar. Waduh. mahal, Oh, gampang, mahal. gampang. Nggak Oh, mau apa-apa. berapa gue Oke, kasih. sip. Ya, asik. Asik. Nah, terus Oh, apalagi itu? Apalagi Itu itu? apa pula ya? Jemima di sebelah. Yang Ada mana kamu dulu nih? juga Yang ya. atas, yang bawah nih. yang atas Jadi- dulu dong. Atas. Sebenarnya ini foto keduanya sama aja sih, karena itu lagi satu event. Jadi di akhir tahun 2012 lalu kita ngadain audisi play crew. Oke. Jadi buat mereka yang pengen ikut Oh, play ini crew. orang luar nih, orang Ya, luar. orang luar mau ikut play crew untuk mendalami K-pop cover dance, kita buka audisi juga. Dan salah satunya Jill adalah orang yang yang lolos masuk, yang dari lolos. audisi 2012 Oh, ya, kemarin. saya Kayaknya generasi the next terbaru. kita deh kayaknya. Amin, boleh. Ada lagi nggak? Wah, yang di bawah itu jurinya tadi. Iya. Oke, ini lagi stretching ya nih. Wah, Lagi banyak pemanasan banget. buat Lagi latihan. pemanasan. Kalau yang ini sekitar awal tahun 2012 ya. Ini kita diundang dari Korean Culture Center untuk menjadi pengajar kelas K-pop. Gila.
di tempat mereka selama 2 bulan berturut-turut. Gimana tuh? Korean Culture Center itu di Oh ini latihannya langsung di situ? Iya, maksudnya? latihannya di iya, iya. sana gitu, di tempatnya langsung. Kemudian mereka membuka kelas K-pop dan kita yang menjadi pengajarnya gitu. Wah boleh tuh abis Khusus ini banget ya kelas K-pop. kita ikut kelas-kelas gitu yuk. Boleh, boleh. Ini apa nih? Waduh, banyak ya selanjutnya. Kalau yang di bawah itu udah nggak tahu tahun berapa tuh 1945 kayaknya. Untung gue belum Lama lahir. banget. Yang itu apa ya? Pertama kali stage-nya kita sebenarnya yang pertama itu yang di bawah. Waktu itu seingat aku di Hotel Borobudur kalau nggak salah, Hotel Borobudur di museumnya ya. Itu nampilin 2PM, cuman waktu itu masih 2PM beneran kesini. iya 2PM. Gue suka bagian itu itu. Fly to Seoul ya. Iya. Gue tahu doang itu. Listen to my heartbeat, listen to my Iya, heartbeat. iya benar. Oke. Cuma waktu Nah, bentar dulu nih, biar kita bisa listen to the audience heartbeat. Kalau gitu kita ntar dulu deh. Call break Kita dulu, call ada yang mau break lewat ya. dulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Gado-Gado, Apa apa aja aja boleh. boleh. 아주 뻑이 가요 아주 뻑뻑뻑뻑뻑 가요 둘만 보면 나도 몰래 뻑이 가요 아니 썩이 가요 우리 가요 넌 뻑이 가요 This is double double, double double, combo, double double, double combo. This ain't bubble bubble, bubble bubble. 깜놀은 질겅질겅 둘이 빙글 빙글. 태어날 때부터 타고난 목소리 탑과 GD는 아몬드와 초콜릿 딥딥딥 blowa 우리의 좋아 그 실성 없는 어젯밤 네 꿈의 동화 태어날 때부터 타고난 목소리 탑과 GD는 아몬드와 초콜릿 딥딥딥 blowa 우리의 좋아 그 실성 없는 어젯밤 네 꿈의 동화 버기가요, 버기가 아주 버기가요, 아주 뻑이 가요 아주 뻑뻑뻑뻑뻑이 가요 둘만 보면 나도 몰래 뻑이 가요 아니 썩이 가요 우리 가요 넌 뻑이 가요 This is double double, double double, combo, double double, double combo. This ain't bubble bubble, bubble bubble. 깜놀은 질겅질겅 둘이 빙글 빙글. Don't wanna fake it 너를 알게 된 후 매일 기다린 follow I got to make it 어느새 알게 됐어 매일 같은 식도 아직 먼 듯한 내일 그렇다면 take it 아주 조금만큼 뭐든 되고픈 현실 너를 알게 된 후 매일 달라진 fine days 나는 나인가 누구도 대신하지 마라 그렇게만 하게 너무 LA들 하지마 섹시한 차분한 영원히 한 남자만 하는 따분한 그 정도로 착각 모든 남자들의 관심사 Yeah, BBC, follow me. Bounce like this, bounce like Block in the house. Seeing pop time music, it's officially over now. Bye guys, bye ladies. 팅한 놈들아 왔다 바라바라 밤나 팔을 불어라. 어디 몸 좀 풀어볼까 나 달아달아 다쳐 높이 올려라. 뻣뻣한 몸치 빡치들 우리 보고 배워 궁치 딱지 위도. I bob into the music, music. This song is 후회. 눈 깜빡해도 아는거리는 alright, baby. 둔탁한 그 위로 지저댈 YY. Hey, move right now. 어디 수위 좀 높여볼까?
Wow. Gila, Keren. banget. Gue sampai tuh tadi goyang-goyang. mangap semua tahu yang lihat saking kerennya. Gue sampai goyang-goyang tapi ya standar mesti. Nah, gue kalau gitu pengen duduk ikut dulu kayak pasti kalian. pada Ayo Keren kita banget duduk nih. dulu. Aku mau di sini aja. Minum. Asik. Nih pas Poka Green Tea kayaknya paling pas nih. Minum dulu. Kayaknya kita copot aja. Copot. Oh iya, jadi sampai lupa Bukan karena makin saking keceh ya? kayaknya Keceh. panah lihat tampilan mereka, ya ampun. Muat kan langsing. kita kecil-kecil. Iya, langsing semua ya. Ini ada 2 baru nih yang kita lihat nih. Iya. Kenalin dulu dong. Halo, nama saya Daniel. Halo Daniel. Halo. Halo, nama saya Lintang dari Playgroup. Nafas dulu mungkin ya. Udah. Kasian yang 2 kayaknya bonat nih, gimana nggak ada Poka Green Tea-nya ya? Kasian. Gak apa kita Ada lebih banyak sharing itu. ya. Nanti mau pulang. Nanti mau pulang semuanya kali ya. Untuk menguji kekompakan harus saling berbagi. Oh iya kan satu gitu. Sebentar ya. Nggak apa-apa Ibu. Nyambil. Wow. Ini kalau kayak gini latihannya berapa lama untuk kayak Untuk tampil di hari ini? TV nih. Oh, tampil hari ini. Silakan, aku bukain. Ada latihan khusus nggak nih? Jadi sebenarnya kita udah pernah performin paketan ini sebelumnya. Terus kemarin 1 harian almost 3 jam lah ya. 3 jam penuh kita latihan detailing lagi buat performance di Binus TV tentunya. Wow. Keren. Keren banget. Nah, terus kita mau nanya, event terdekat kalian apa sih ini? Event terdekat? Iya, siapa tahu pemirsa yang nonton nih pengen nonton Ikut langsung. nih, pengen nonton ikut kalian. Bulan Februari ya? Ya benar, untuk event terdekat itu tanggal 9 Februari. Ada event namanya Millennium Boys Goes to Jakarta. Itu Millennium Boys itu cover dance dari Thailand. Oh, Thailand. Iya. Mereka cover EXO sebenarnya, cuman kesini mereka ngadain lomba juga gitu. Kebetulan mereka pas finalnya tanggal 23. Yang jadi jurinya mereka nanti. Nafas dulu kalian napasnya. Ngap Minum banget. dulu Poka Green Tea-nya. Teh melati nih, wanginya melati. Terus sejauh ini persiapan kalian kayak gimana nih? Masih hawa-hawa liburan banget ya sebenarnya ya. Yang ini abis pergi-pergi melayang-layang nggak tahu kemana aja. Ya tapi kita sih minggu ini baru mulai banget Mau preparationnya. latihan ketatnya. Ya dan karena emang eventnya udah deket banget ya. Tanggal 9 Februari kita seminggu bisa latihan sampai 3 kali sih untuk event ini. Cukup tuh. Dia cukup ya. Kalau nggak cukup bisa tiap hari latihan. Udah expert mereka, udah expert. Enggak, expert juga tetap harus latihan. Oh iya kan, Playgroup nih terkenal banget punya banyak prestasi nih. Iya. Nah dari 2009 sampai sekarang prestasi apa aja yang kalian udah Sebutin nih. dapetin? Sebutin Penasaran. dong, iya Pemirsa pemirsa pasti tuh pengen tahu penasaran. banget nih. Dari 2009, mungkin tahun lalu dulu ya, yang paling dekat. Yang pertama kita jadi juara 1 KNF Dance Cover Competition, itu diadainnya di Kalibata City. Kalibata City. Itu ya itu national competition gitu. Jadi tahapnya memang secara Indonesia nasional. Puji Tuhan kita jadi juara 1, dikasih kesempatan. Keren. Terus itu di lumayan awal tahun sih, Februari Maret, karena memang ada 3 tahap. Lalu yang selanjutnya itu salah satu kita punya 4 member sebenarnya. Jadi 3 member itu mereka ikut untuk pencarian bakat kalau untuk Galaxy Superstar 1. Kebetulan Playgroup juga ikut, 3 dari antaranya masuk sampai tahap Grand Final, dan 1 dari member kita hari ini nggak bisa datang, Haruno. Itu dia berangkat untuk training di Korea. Oke, untuk Galaxy Superstar 2 ibu ini Ada juga Jamie. dia Bukan siapa-siapa. Humble ya. ya Jemima kebetulan masuk sampai berapa besar? Enggak, gue cuma eliminasi pertama. Ya udah kan itu tetap harus disebutkan. Makanya gue Ayolah. Ya 31 besar. Ya top 31 itu nyebelin kan ya. Jadi gue bukan siapa-siapa Boleh beneran deh. lah. Nggak apa-apa. Daripada bonat kayaknya ikut eliminasi ke berapa Mbak? Oh enggak, baru masuk juga baru udah masuk ditolak. Udah diusir ya waktu audisi. Harus TV Idol Ini doang, banget. lihat hidungnya doang udah. Aduh. Ya itu terus untuk berikutnya kita juga kebetulan menang juara 1 di KIC.
DKI. Dance cover competition, lalu juara 1 juga di yang musical yang di Bulungan. Drama musical diadain oleh salah satu manajemen di Jakarta. Dia teman-teman kita juga mereka membentuk suatu manajemen di dunia K-pop, bikin lomba. Ya, terus dari Speed Up juga mereka bikin dance cover competition. Kita nggak dapat juara 1 kebetulan, tapi dapat juara 3 dan juara favorit by YouTube. Jadi dari audiensnya. Itu sih yang 2012. Kalau 2009 mungkin Bapak yang founder dan pendirinya, karena kebetulan saya dan sama kayak Jill, jadi baru bergabung tahun lalu gitu. Kita sih 2011 maunya overall sama sih, paling lomba-lomba gitu kan yang menangnya. Soalnya acara-acara yang besarnya memang berawal dari pas lagi Galaxy Super 1. Lalu kita mulai lagi ngasah, malu ya udah masuk TV kalau misalnya nggak diasah jelek kan kelihatannya. Jadi mulai ngasah-ngasah dan puji Tuhan memang semakin diakui di K-pop cover scene juga, baru bisa menang-menang lomba. Cuman kemarin ini kita mulai expand, jadi nggak cuman di K-pop cover dance aja, tapi juga K-pop singing. Jadi olah suara juga nih kalian. Jadi kita denger bisa denger suara liriknya Korea nggak? Iya. Waduh. Mau dong denger sedikit suaranya dong. Yang bisa nyanyi aja silakan. Udah olah vokal pengen denger suaranya. Nyonya nyanyi kali. Jadi kemarin itu istilahnya kita musical deh ya. Jadi singing juga, dancing juga. Dan itu namanya adalah Play What. Karena Play Crew kolaborasi dengan grup hip hop. Ada beberapa juga member dari Watch Your Flavor. Jadi Play Crew dan Watch Your Flavor bergabung jadi Play What. Dan mereka nari sambil nyanyi. Ini 2 orang member dari Play What. Kemarin itu menang juara 2. Untuk acara Immortal Song. Itu pertama kalinya ada di Indonesia. Kalau misalnya kalian tahu di Korea itu ada acara namanya Immortal Song, dan itu yang nyanyi adalah penyanyi-penyanyi yang zaman sekarang, tapi mereka menyanyikan lagu-lagu zaman dulu yang di remake. Dan itu adalah event pertama kali di Indonesia diadakan, dan mereka juara 2-nya. Gila keren banget. Nah, kita masih penasaran tahu. Kita jangan alihin dong. Kita masih penasaran nih. Masih penasaran. Pengen tahu lebih banyak. Yang suara lirik Koreanya gimana nih? Ini dong, pengen tahu. Apa Anoaseo doang yang gue tahu. Annyeonghaseyo. Wah, udah bagus banget. Bagus banget suaranya. Yeah. 네 생각도 이상 않아 내 머릿속 안에서는 나쁜 놈이야 누가 너 사랑하랬어 우린 계좌해 사랑이 금근 유리창 내가 죽어가자 보고서 배려 나한테 울지마 yeah. Nih pasti pemirsa nih pengen tahu dong apa sih kegiatan-kegiatan dari Play Crew ini. Nah makanya kasih tahu dong ke pemirsa apa gimana sih caranya? Gimana caranya? TL kalian nih. TL video kalian juga di YouTube, kasih tahu mungkin ke pemirsa. Promosi silakan. Kakak. Apa nih? Siapa? Ya udah. Video YouTube. Kalau di YouTube kita punya channel kita sendiri. Sekarang silakan di subscribe di Play Crew Indonesia. Ya, Indonesianya Indonesia itu. Terus kalau untuk Twitter kita di @play_crew. Follow. Ada juga di Facebook Play Spasi Crew, www.facebook.com/playcrew disambung. Oke, nanti langsung di add tuh pemirsa. Oke. Oh ya, promosi kelas juga deh ya. Kita juga ngadain K-pop dance class setiap Sabtu dan kita adakan setiap bulan. Nanti kalau untuk informasi lebih lanjut bisa dibuka aja di Twitter, atau Facebook kita. Jadi kita boleh ikut ya? Oh, boleh banget. Boleh. Oh ya? Boleh. Kalau itu langsung aja. Kru Binus TV mau privat gitu mungkin juga bisa. Boleh, dekat. Langsung diajarin sama kalian nih. Iya. Bonat juga mau. Bonat boleh. Bonat nggak usah, Bonat tadi udah jago nari, Yorin tuh udah bisa kan soalnya. Besok kayak kita ketemu di lomba deh. Asik. Nah kita ini ya, yang ikutin dia dari belakang aja boleh ya. Kita yang anak buahnya Bonat nih kalau masalah urusan tari-tarian K-pop. Nih pengen banget nih. Tahu lagi nih. Pengen belajar lebih dance lebih banyak nih sama Play Crew nih. Tapi waktu sayang banget nih waktu kita. memisahkan kita. Aduh. Jadi pemirsa tetap saksikan aja ya Gado-Gado setiap hari Jumat jam 4:30 hanya di www.binus.tv. Masih sama kita loh. Iya, dan kita mau ngucapin terima kasih juga buat Play Crew yang udah datang. Terima kasih Play Crew. Terima kasih juga buat Poka Green Tea
Makasih juga buat Kering dari Marta Tilaar. Dan Sularnas, Makasih wardrobe juga buat Pink Emma. Ya. Tetap saksikan terus ya di Gado-Gado, apa Apa aja aja boleh. boleh. Bye. Bye.